Saat gue kuliah dulu, gue tuh selalu diajarin untuk ngelihat suatu masalah itu dari akar masalahnya atau dari root causesnya. Dan setiap gue gagal, prinsip yang gue selalu pegang itu adalah gagal itu mahal. Saat orang menghadapi kegagalan, mereka tuh bakal terbagi jadi dua. Ada orang-orang yang jatuh, terpelatuk, terperosok, ada juga orang yang akan mengambil hikmah dari kegagalan itu. Kalau kita flashback ke beberapa bulan yang lalu gitu, karena kan kita sama-sama udah bukan pengumuman SBMPTN ya, dan ya kita sama-sama tahu banyak dari kalian yang mungkin belum berhasil mendapatkan kursi di kampus yang mereka pengenin banget gitu. Di video kali ini, gue tuh mau ngajak kalian untuk ngelihat sebuah kegagalan, itu tuh jadi sebuah peluang. Tapi kan lo aja diterima SBMPTN, ngapain bikin video ini? Justru karena gue udah kemarin lulus, jadi gue nggak tahu dong sudut pandangnya mereka yang gagal di SBMPTN kayak gimana. Makanya di video kali ini gue udah ngajakin salah satu teman online gue yang mereka tuh bakal sharing pengalaman dia saat dia gagal di SBMPTN. Jadi tonton terus video sampai habis. Dan aku ngerasa waktu belajar aku tuh kurang, aku sibuk sama organisasi. Harusnya aku udah effort banget gitu ya untuk kayak latihan soal, ikut tryout, ngejar materi, itu kurang sama latihan soalnya. Yang ngebuat kayaknya tuh juga jadi kendala. Nah, setelah gue tuh ngelakuin interview singkat sama beberapa temen online yang kemarin tahun ini udah ngelaksain SBMPTN, gue bisa menyimpulkan ada beberapa highlights yang gue tuh mau share ke kalian yang menyebabkan kenapa mereka bisa nggak lulus di SBMPTN. Yang pertama, itu so obvious ya, karena mereka kurang persiapan. Ya udahlah, SBMPTN ini masih lama juga, mau belajar masih lama. Ya udahlah, bisa nanti. Nanti Hamin 2 minggu mereka baru nggak kayak 2 minggu lagi woy. Yang kedua, itu terlalu sibuk sama kegiatan mereka saat mereka lagi ada di SMA. Kayak menurut gue sayang banget ya, karena lo tuh SMA 3 tahun. Lo tuh bisa mengoptimalkan kesibukan lo di tahun kedua sebenarnya. Jadi di tahun ketiga tuh menurut gue lo tuh udah mulai harus nyiapin diri lo untuk fokus di persiapan masuk kampus. Jadi lo nggak keteteran antara kegiatan organisasi dan persiapan masuk kampus. Yang ketiga, itu kurang realistis. Banyak yang mungkin masih berharap sama SNMPTN, jadi meremehkan SBMPTN. Jadi ngapain gue belajar lagi di SBMPTN? Udahlah. Yang keempat, sistem belajar mereka itu kurang tepat. Di sini gue nggak mau ngasih tahu sistem belajar yang bagus itu gimana, teknik belajar yang bagus itu gimana, karena balik lagi itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Jadi cari yang paling cocok dengan kalian ya, dengan perbanyak eksperimen aja gitu. Nah, yang kelima, itu tuh terlalu banyak fokus ke materinya doang. Ada dua tipe sih, ada yang kayak fokus ke materi yang terlalu sibuk untuk menulis secara estetik, itu agak buang-buang waktu gitu menurut gue. Yang penting bisa gue baca dan gue bisa pahamin, ya udah gitu, cukup. Dan yang kedua adalah orang yang terlalu sibuk belajar materi sampai dia tuh lupa belajar soal. Jadi kayak pas dikasih soal mereka tuh nggak tahu gitu apa yang harus mereka lakukan. Yang keenam, itu tryout yang nggak diseriusin untuk bener-bener tryout gitu. Maksudnya gimana kak? Lo ngejalanin tryout mandiri, itu tuh kadang kita tuh nggak sepenuhnya posisikan diri kita kayak seakan-akan kita tuh lagi tryout SBMPTN gitu. Kita sambil ngecek-ngecek di Google, atau mungkin entah itu kita nggak bener-bener merhatiin waktunya gitu. Yang penting fokusnya adalah ke resultnya, ke hasilnya, ke nilai rankingnya ntar, bukan ke gimana penuansaan diri kita sendiri gitu. Yang ketujuh, itu adalah terlalu fokus untuk nyelesain semua materi, dan ternyata yang lo pelajarin nggak semuanya masuk, justru yang nggak terlalu lo pelajarin ntar itu keluar. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak gitu? Jadi menurut gue sih sebenarnya sarannya adalah gak harus untuk pelajarin semuanya kalau emang waktu lo terbatas, tapi mulai dari belajar materi-materi yang memang lo lihat tahun-tahun sebelumnya ini tuh soal yang sering keluar, ya lo pelajarin materinya mulai dari situ. Ditanya materinya apa, gue tuh udah pernah bahas video sebelumnya, mungkin kalian tuh bisa cek ya untuk di SBMPTN ataupun di SIMAK UI lengkap. Kalian bisa cek di situ. Nah, yang ke-8 ini tuh sebenarnya lebih ke arah hari H-nya ya. Entah itu mereka panik lah, mereka nggak tenang, sampai ke akhirnya teknik ngerjain soal mereka itu salah. Mereka tuh terlalu fokus untuk ngerjain soal-soal yang lebih susah dulu, baru ke soal yang lebih gampang. SBMPTN tuh menegangkan, tapi lo harus tetap berpikir jernih, lo harus berpikir cerdas gitu. Mana soal yang bakal lo kerjain dulu, mana soal yang nggak lo kerjain lebih dulu. Jadi guys, dari ke-8 pembelajaran itu gue harap lo tuh bisa nangkep lesson learn-nya apa, sehingga lo nggak ngulang kesalahan mereka sebelumnya dan lo bisa jadi lebih optimal di SBMPTN tahun 2023. By the way, jujur gue pas kemarin interview mereka, gue tuh kayak notice ada perbedaan di muka gue. Kayak gue ngerasa kayak wow, gue agak lebih glowing ya dari sebelumnya, dan gue mau share sebenarnya kayak apa rahasia dibalikin preparation gue. Nah, jadi kayak beberapa minggu yang lalu tuh gue tuh lagi nyobain salah satu skincare yang gue tuh
lagi cocok banget ternyata, kayak lagi viral juga. Jadi skincare itu tuh adalah masker, jadi kayak masker wajah gitu. Jadi gue tuh sering pakai itu karena kan gue sering take video ya, yang dimana gue tuh lebih sering pakai make up. Jadi kayak untuk ngangkat kotoran itu gue tuh selalu selesainya pakai masker itu. Dan surprisingly, setelah gue ngeliat hasilnya selama kurang lebih 2-3 minggu ini, gue tuh ngerasa kulit gue tuh banyak banget improvementnya yang pengen gue share banget. Kemerahan, redness, breakout, tekstur di kulit gue, sampai akhirnya kayak gue terbantu banget dengan skincare ini. Kayak lo bisa lihat ya, ini before afternya. Kayak kulit gue jauh lebih baik. Kayak gue tuh punya jerawat breakout di area dagu. Itu tuh bener-bener healed gitu, bener-bener sembuh semenjak gue pakai masker ini. By the way, ini tuh clay masknya itu bagus banget untuk kalian yang punya masalah jerawat kayak gue. Bisa ngebantu untuk ngebersihin pori-pori, ngebantu untuk ngurangin minyak berlebih. Dan di sini claimnya bisa membantu merenakan beruntusan dan jerawat dalam 12 jam. Gila nggak? 12 jam. Dan ini tuh clay masknya bisa buat dipakai redness juga, dan dia tuh punya kandungan tambahan kayak salicylic acid, santalin, niacinamide, dan juga montmorillonite. Jadi ini memang diformulasikan buat kulit-kulit ya yang bermasalah kayak kita. Bisa buat skin barrier juga. Nah ini gue lagi pakai, dan itu gue di atas gue ada kecoa, aneh banget ya. Dan pokoknya ini tuh gak ada sensasi ketarik sama sekali. Setelah dibilas kulit jadi kerasa lebih cerah deh. Gue ngerasa kayak kalian tuh pasti bakal butuh produk itu, karena nanti pas persiapan SBMPTN kalian tuh pasti bakal stres dan pasti jerawatan, dan kalian pasti bakal butuh itu, yaitu Mugwort Clay Mask dari Skintific. By the way, buat kalian yang mau beli produknya, gue udah taruh linknya di description box, kalian bisa cek down below. Thank you so much buat yang udah nonton di video gue kali ini, dan kita ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye!